Bayangkan sebuah pagi di tepi laut. Kabut masih menggantung di atas air, ombak bergulung lembut, dan di tengahnya tampak deretan keramba besar yang berdiri tegak, menantang ombak dan angin. Bukan dari bambu, bukan dari kayu, tapi dari bahan super kuat yang bisa bertahan belasan tahun tanpa lapuk. Inilah kisah bagaimana para pembudidaya ikan di Indonesia beralih dari cara tradisional ke teknologi modern berkat sebuah inovasi bernama keramba jaring apung Aquatech. Budidaya ikan di keramba jaring apung atau yang sering disebut KJA sudah menjadi bagian penting dari kehidupan para pembudidaya di seluruh Nusantara. Mulai dari danau, waduk, sungai, hingga laut, sistem ini sudah digunakan puluhan tahun. Biasanya keramba dibuat dari bambu atau kayu. Namun, bahan alami itu cepat rusak, apalagi ketika terkena air laut dan sinar matahari terus-menerus. Akibatnya, keramba sering harus diganti setiap beberapa tahun sekali. Selain mahal dalam perawatan, bahan bambu dan kayu juga berdampak pada lingkungan karena memicu penebangan hutan baru. Melihat hal itu, para inovator lokal mulai mencari solusi yang lebih kuat, tahan lama, dan ramah lingkungan. Sampai akhirnya, pada tahun 2008, lahirlah Aquatech, keramba jaring apung berbahan HDPE atau High Density Polyethylene, yang dikembangkan oleh PT Ganiarta Dwi Tunggal. Bahan ini bukan sembarang plastik. HDPE memiliki sifat lentur, tahan benturan, dan bisa bertahan dalam kondisi ekstrem. Dari sinilah awal perubahan besar dalam dunia budidaya ikan di Indonesia dimulai. Sejak diperkenalkan, KJA Aquatech mulai digunakan di berbagai wilayah Indonesia, dari ujung barat hingga timur. Salah satu contoh keberhasilan besar datang dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondo di Bali. Di sana, Aquatech digunakan untuk membesarkan ikan-ikan unggulan seperti tuna sirip kuning, kerapu, dan lobster. Menariknya, bentuk keramba disesuaikan dengan karakter tiap ikan. Ada yang kotak, ada yang bulat, bahkan ada yang berbentuk oktagonal. Untuk tuna, misalnya digunakan KJA bundar berdiameter 50 meter. Mengapa harus bundar? Karena ikan tuna adalah perenang cepat dan membutuhkan ruang luas untuk bergerak. Sebelumnya, ikan-ikan itu dibesarkan di kolam beton dan banyak yang mati karena stres serta kekurangan ruang gerak. Namun sejak dipindahkan ke keramba bundar Aquatech, tingkat kelangsungan hidupnya meningkat pesat. Di wilayah lain, seperti Kabupaten Pandeglang, Banten, pemerintah daerah juga beralih dari sistem tradisional ke modern. Dulu, satu kelompok pembudidaya hanya memiliki satu lubang keramba. Kini mereka bisa mengelola hingga belasan lubang per kelompok. Hasilnya lebih efisien, perawatan mudah, dan keuntungan pun meningkat. Para petani ikan mengaku keramba Aquatech ini tahan terhadap gelombang besar, mudah dipasang, dan hampir tidak pernah mengalami kerusakan meski sudah bertahun-tahun digunakan. Sejak tahun 2015, Koperasi Alam Bahari di Banten menjadi salah satu kisah sukses penerapan keramba modern ini. Awalnya hanya ada 12 kelompok pembudidaya. Kini jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 50 kelompok, dengan masing-masing beranggotakan sekitar 10 orang. Semua kelompok itu kini memakai KJA Aquatech tipe kotak berbahan HDPE yang mereka terima dari bantuan pemerintah. Hasilnya bukan hanya peningkatan produksi, tapi juga perubahan kesejahteraan. Pendapatan naik, lapangan kerja terbuka, dan semangat gotong royong antar anggota tumbuh kembali. Mereka kini tidak lagi khawatir setiap kali badai datang, karena tahu keramba mereka cukup kuat untuk menahan guncangan laut. Kisah menarik lainnya datang dari Balai Besar Perikanan Budidaya Laut di Teluk Hurun, Lampung. Di sana, kegiatan pembesaran ikan, pemeliharaan induk, hingga riset budidaya dilakukan sepenuhnya dengan KJA HDPE Aquatech. Balai ini memiliki sekitar 120 lubang keramba modern, terbagi dalam 2 divisi besar, perbenihan dan pembesaran.
Keramba-keramba itu disusun dengan baut stainless yang kuat dan bantalan fleksibel agar bisa mengikuti gerakan ombak tanpa patah. Umur teknisnya bisa mencapai 15 tahun, jauh lebih lama dibandingkan keramba tradisional yang hanya bertahan 4 tahun saja. Para ahli di sana sepakat, Aquatech adalah solusi jangka panjang untuk perikanan modern, terutama bagi wilayah dengan arus laut kuat seperti Lampung. Yang membuat Aquatech berbeda bukan hanya kekuatan produknya, tapi juga komitmen terhadap layanan. Perusahaan ini dikenal memiliki layanan purna jual terbaik di bidangnya. Ketika ada masalah kecil seperti baut longgar atau komponen yang perlu disesuaikan, tim teknisi Aquatech akan datang langsung, bahkan tanpa diminta. Ada satu cerita dari Lampung. Ketika seorang pembudidaya melapor baut longgar, dalam waktu 2 hari teknisi sudah datang menggantinya. Selain itu, Aquatech juga terus berinovasi. Desain keramba bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari ukuran, bentuk, hingga konfigurasi jaring. Mereka bahkan memberi saran teknis agar desain yang dibuat benar-benar efisien di lapangan. Seluruh proses produksi dilakukan di pabrik Aquatech di Padalarang. Bahan mentahnya berupa chip polietilena murni yang dicampur anti-UV, diolah menjadi pipa, komponen, dan jaring siap pakai. Tingkat kandungan dalam negeri produk ini sudah melampaui 45% dan disertifikasi resmi oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Hingga kini, lebih dari 15.000 unit KJE Aquatech telah terpasang di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Tak hanya itu, produk ini juga telah diekspor ke berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Taiwan, bahkan hingga ke benua Afrika. Semua ini menjadi bukti bahwa inovasi buatan anak bangsa bisa bersaing di pasar global, sekaligus membantu menjaga kelestarian alam. Dari bambu ke plastik, dari tradisional ke modern, Aquatech bukan sekadar keramba, tapi simbol perubahan menuju masa depan budidaya ikan yang lebih cerdas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Menurut kalian, kalau sistem seperti ini diterapkan di desa kalian, apa dampaknya bagi para pembudidaya lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus channel Pemburu Amatir dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman sesama pejuang usaha kecil di seluruh Indonesia. Seluruh konten dalam video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan inspirasi. Apabila terdapat gambar, video, atau cuplikan yang merupakan hak cipta pihak lain, dan keberatan untuk ditampilkan, silakan hubungi kami melalui email resmi yang tercantum di deskripsi channel Pemburu Amatir. Kami akan segera menindaklanjutinya dengan baik. Ledakan popularitas ChatGPT telah mengantarkan OpenAI menjadi startup paling bernilai di dunia pada tahun 2025. Berdasarkan data terbaru dari Crunchbase, OpenAI kini berhasil mengungguli nama besar seperti SpaceX, ByteDance, dan Anthropic dalam daftar perusahaan unicorn dengan valuasi tertinggi di dunia. Kenaikan fantastis ini terjadi setelah penjualan saham senilai 6,6 miliar dolar AS milik karyawan dan mantan karyawan yang membuat valuasi OpenAI menembus angka 500 miliar dolar AS, nilai tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan swasta dalam sejarah. Dana hasil penjualan tersebut digunakan untuk mendanai riset dan pengembangan proyek kecerdasan buatan generasi berikutnya. Sebelumnya, OpenAI juga menerima tambahan investasi sebesar 40 miliar dolar AS dengan SoftBank menjadi penyumbang terbesar. Sementara itu, startup lain seperti Anthropic dan Databricks ikut bersinar di sektor teknologi, dan ByteDance tetap menjadi raksasa digital di Tiongkok lewat TikTok. Menariknya, SpaceX kini mulai tersalib oleh cepatnya laju pertumbuhan OpenAI di dunia startup global.